Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 163, Terobosan Ki Pertempuran Alam Xiantian. Ki pertempuran dalam tubuh Huang Xiaolong mirip dengan seekor kuda jantan liar yang lepas dari kendalinya, berlari kencang dengan liar. Semua tanda menunjukkan terobosan yang akan datang. Semenjak ia mulai berkultivasi, Huang Xiaolong telah mengalami terobosan berkali-kali, jadi ia cukup familiar dengan tanda-tanda terobosan yang akan datang. Memusatkan perhatiannya, Huang Xiaolong menjalankan taktik Asura, dengan paksa mengendalikan ki pertempuran dunia bawah yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Ki pertempuran Netherworld mengalir dan menghantam laut Ki dan meridian Huang Xiaolong berkali-kali. Pada saat yang sama, di luar tubuh Huang Xiaolong, kabut hitam berputar-putar dan naik ke atas, mengembun dan menjadi semakin tebal. Pada akhirnya, kabut hitam berubah menjadi kabut tebal yang sepenuhnya menyelimuti Huang Xiaolong di dalamnya. Sosok Huang Xiaolong tampak menyatu dan keluar dari kabut hitam tebal. Naga kembar hitam dan biru melayang di udara di belakang Huang Xiaolong, meraung tanpa henti saat tubuh mereka membesar dan lebih padat dan nyata di antara cahaya yang berdenyut. Cahaya terang yang menyelimuti tubuh mereka meledak, dan tubuh naga kembar itu tampak berlipat ganda ukurannya. Saat naga kembar itu mengalami perubahan fisik, sisik naga jatuh dari tubuh mereka, lalu terus tumbuh dan jatuh lagi dalam siklus yang tampaknya tak berujung. Saat sisik naga ini jatuh, darah segar menetes. Darah naga. Darah naga yang nyata dan nyata. Saat darah menetes ke tanah di medan perang kuno, seolah-olah para dewa yang tertidur di medan perang kuno terbangun oleh bau darah naga. Suara gemuruh keras bergema di seluruh medan perang kuno. Kemudian, genderang perang memenuhi udara. Tanah bergetar saat ribuan kuda mulai menyerbu ke garis depan, dan pedang serta tombak beradu. Itu adalah suara pembantaian. Beberapa adegan terlintas di benak Huang Xiaolong. Dia melihat pemandangan di mana suku dewa kuno bersayap 4, bersayap 6, dan bersayap 8 tumbang. Sementara itu, cahaya terang yang keluar dari tubuh Huang Xiaolong semakin menyilaukan. Ki pertempuran di dalam tubuhnya menghantam penghalang Xiantian dengan keras, dan rasa sakit yang hebat dan menusuk yang merobek inti jiwanya tampaknya mengikuti irama ini. Nyeri. Rasanya seperti ada yang mencabik-cabik jiwanya. Huang Xiaolong merasa kepalanya akan meledak dan hampir tak tertahankan. Tepat saat Huang Xiaolong hampir kewalahan, pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa di dalam tubuhnya pecah menjadi cahaya keemasan. Saat kedua cahaya misterius ini muncul, kesadaran Huang Xiaolong merasakan sensasi dingin yang nyaman, dan rasa sakit yang datang dari jiwanya lenyap hampir seketika. Setiap kali Huang Xiaolong hendak mencapai titik puncaknya dan pingsan karena kesakitan, pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa akan melepaskan cahaya energi misterius untuk menyehatkan jiwa Huang Xiaolong. Proses itu berulang lagi dan lagi. Huang Xiaolong tampaknya jatuh ke dunia api dan es. Tanpa mengetahui berapa lama waktu telah berlalu, tubuh Huang Xiaolong tiba-tiba bergetar seolah-olah retakan raksasa telah membelah dunia menjadi dua. Penghalang Xiantian yang kuat akhirnya menyerah pada hantaman ki pertempuran dunia bawah Huang Xiaolong yang terus-menerus. Seolah-olah bumi hancur karena bencana yang meluas, namun kehidupan dengan gigih berjuang untuk muncul dari relung terdalam planet ini. Ki pertempuran akhiratnya bersorak saat menyerbu ke rute meridian yang melambangkan melangkah ke alam Xiantian, membanjiri maju. Aura vitalitas yang kuat keluar dari tubuh Huang Xiaolong, dan tanah di sekitar tempat Huang Xiaolong duduk bersila di medan perang kuno mulai menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau yang dapat dilihat. Hijaunya kehidupan. Bersamaan dengan itu, saat Huang Xiaolong menghancurkan penghalang ke alam Xiantian, cahaya terang di sekitar roh bela diri naga kembarnya meluas dengan sangat luas, meliputi 100 li keluar dengan Huang Xiaolong sebagai titik tumpunya. Aura penindasan naga yang perkasa melonjak keluar seperti tsunami. Gelombang demi gelombang tekanan menyebar ke segala arah di dalam medan perang kuno. Secara bertahap, cahaya yang menyala-nyala di sekitar naga hitam dan biru meredup dan berhenti berkedip. Di tubuh naga, potongan sisik hitam dan biru setebal baju besi tumbuh di permukaan, lapis demi lapis. Mereka memiliki 4 kaki yang kuat dan kokoh, dan di atas kepala masing-masing naga terdapat 2 tanduk naga. Baik naga hitam maupun biru telah mengembun menjadi satu kesatuan padat, memancarkan aura kuat ras naga ilahi primordial. Tidak lama kemudian kabut hitam pekat yang menyelubungi sosok Huang Xiaolong surut, menampakkan orang di dalamnya. Sama seperti roh bela diri naga kembarnya yang melepaskan sisiknya, Huang Xiaolong juga melepaskan lapisan kulit lamanya. Kulitnya yang awalnya berwarna coklat tua digantikan dengan warna kulit yang jauh lebih cerah. Huang Xiaolong membuka matanya dan fluktuasi energi yang kuat menyapu, mengirimkan debu dan pasir di medan perang kuno beterbangan. Mengekspresikan kegembiraan di hatinya, Huang Xiaolong berteriak ke arah langit. Ki pertempuran akhirnya menerobos ke alam Xiantian. Xiantian. Kekuatan internal, ki pertempuran, keduanya telah mencapai tahap Xiantian.
Dengan kekuatannya saat ini, membunuh ahli Xiantian Orde kedua rata-rata dapat dicapai tanpa mengeluarkan banyak usaha. Sambil berdiri, mata Huang Xiaolong terfokus pada naga hitam biru yang melayang di atasnya, dan kegembiraan yang tak terselubung tampak di wajahnya. Akhirnya, naga kembarnya telah berubah wujud menjadi entitas padat, berubah menjadi naga ilahi primordial yang sesungguhnya. Melangkah ke alam Xiantian, naga kembar hitam dan biru itu telah tumbuh, panjangnya melebihi 20 meter. Saat menyalurkan pikirannya melalui koneksi spiritualnya dengan mereka, kedua naga yang melayang di udara tiba-tiba menggeram dan terbang turun, berhenti di depan Huang Xiaolong. Meskipun roh bela dirinya telah berubah menjadi entitas padat, mereka terhubung dengan kesadaran Huang Xiaolong, seperti bagian dari tubuhnya. Hanya dengan pikiran, dia dapat memanggil mereka kapan saja. Melihat naga-naga hitam dan biru yang melayang di depannya, Huang Xiaolong melompat dan kakinya mendarat di atas kepala naga hitam itu, sedangkan naga biru itu melilit tubuh Huang Xiaolong. Angin bertiup ke wajah Huang Xiaolong. Naga hitam, terbang. Huang Xiaolong menepuk naga hitam di bawahnya. Sambil meraung pelan, naga hitam itu terbang, membawa serta Huang Xiaolong. Begitu mereka mencapai ketinggian, Huang Xiaolong menatap ke bawah ke medan perang kuno 1000 zang. Huang Xiaolong mendesah dalam hatinya, jadi, ini perasaan terbang. Di dunia roh bela diri, hanya ahli alam Sein yang memahami hukum ruang angkasa yang bisa terbang di langit. Bahkan jika itu adalah ahli tingkat akhir Xiantian tingkat ke-9, mereka paling banyak bisa berdiri di udara, tetapi tidak bisa bergerak. Namun Huang Xiaolong bisa terbang. Dengan roh bela diri naga kembarnya, dia bisa menjadi seperti ahli alam Sein dan terbang di langit. Berdiri di atas naga hitam yang terbang sementara naga biru melilit tubuhnya, Huang Xiaolong tiba-tiba merasa bahwa dia hebat. Perasaan bahwa dia sangat keren. Sambil menatap cakrawala di hadapannya, Huang Xiaolong tiba-tiba mendapat kilasan pencerahan tentang jalur kultivasinya di masa mendatang. Dia ingin menjadi naga ilahi primordial yang sesungguhnya, terbang di atas 9 surga. Menghembuskan napas dalam-dalam, Huang Xiaolong mengamati medan perang kuno itu sambil berdiri di atas naga hitam terbang itu ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Selama ini, ia telah memasuki medan perang kuno itu untuk berlatih, tetapi ia tidak pernah tahu seberapa besar tempat ini. Karena roh bela diri naga kembarnya telah berubah menjadi benda padat, mengapa ia tidak bisa memeriksanya sekarang? Sambil menunggangi roh bela diri naga hitam, mereka terbang terus, tetapi yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah setelah lebih dari 1 jam terbang, tidak ada ujung yang terlihat. Seolah-olah ruang dimensi medan perang kuno itu berlanjut tanpa batas dan tak berujung. Tetapi Huang Xiaolong jelas merasakan ada sesuatu yang memanggilnya dari jauh, jauh sekali. Perasaan ini serupa dengan saat di danau pencerahan, seperti saat cincin pengikat dewa memanggil. Sepertinya aku hanya bisa menunggu untuk saat ini. Apapun yang ada di tepi medan perang kuno ini harus menunggu. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Meskipun roh bela diri naga kembarnya telah berubah menjadi entitas nyata dan bisa terbang, kecepatannya agak lambat menurutnya. Namun, seiring bertambahnya kekuatan dan tenaganya, kekuatan jiwa bela dirinya pun akan meningkat. Pada saat itu, kecepatan terbangnya akan meningkat secara eksponensial. Setelah memberitahu naga hitam itu untuk berhenti, Huang Xiaolong mengganti tunggangannya. Setelah melompat ke naga biru itu, ia menemukan kecepatan terbang naga biru itu jauh lebih cepat daripada naga hitam itu. Sekarang setelah aku berhasil menembus alam Xiantian, bukankah itu berarti aku bisa membuka lapisan kedua pagoda harta karun Linglong? Aku ingin tahu apa yang tersimpan di lapisan kedua. Huang Xiaolong merenung. Huang Xiaolong memanggil pagoda harta karun Linglong. Cahaya keemasan tiba-tiba menyala di udara. Setelah memasuki alam Xiantian, kilauan di permukaan pagoda harta karun Linglong tampak samar-samar lebih terang daripada sebelumnya.